Tapi saya agak membingungkan tadi setelah Mas Ferry menjelaskan bahwa MLE itu berbeda dengan MLOps kayak gitu. Infra knowledge-nya juga punya development proses. Misalnya nih, oke nih, kalau biasa apakah berdasarkan kasus? Ya, sehari-hari sebenarnya kita bisa berkolaborasi dalam arti gini. Kayak tadi kan disebutin machine learning itu bahasa keren dari statistik. Kebanyakan masih kita sebagai seorang sistem engineer ya, sistem. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang hadir secara ini ya, online. Selama ini atau saya, machine learning ini jarang ada yang dikupas habis atau didiskusikan dengan teman-teman yang punya skill, yang punya pengalaman, experience, dan punya cara best practice itu untuk implementasinya bagaimana. Kebanyakan yang saya tahu sekarang larinya langsung ke ini, topik ke caption yang ini ya, AI ya, seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu. Tapi lucunya juga AI ini tidak dikupas juga atau tidak dijelaskan bahwa AI itu sebelum belajar AI itu apa sih yang perlu kita ketahui untuk dipelajari, seperti itu. Ya, karena itu saya kebetulan baru mengenal ya dengan Mas Ferry ini. Ya. Baru mengenal, betul berapa bulan yang lalu baru mengenal, akhirnya wah tertarik juga ini. Tertarik juga. Nanti teman-teman bisa bertanya kenapa beliau ini punya knowledge di bidang machine learning, nantinya passion-nya itu kemana, karirnya itu mungkin kemana juga, terus apakah untuk mempelajari knowledge tentang MLE ini ya atau machine learning engineer ini sulit apa gimana, seperti itu. Apalagi Mas Ferry bisa mempresentasikan, bisa memberikan gambaran kira-kira machine learning engineer itu bagaimana, seperti itu. Dan jangan lupa Mas Ferry kemarin sesuai yang Anda posting ya di media sosial Anda di LinkedIn bahwa Anda melakukan ini ya survei. Nah itu tolong kenapa diadakan survei seperti itu? Saya penasaran juga waktu itu. Saya pengen survei apa ini kok saya pengen juga, tapi saya nggak tahu ini tentang apa gitu loh. Planningnya Mas Ferry bikin survei seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Denny dan kawan-kawan yang udah sempat hadir. Jadi sebelumnya background saya dari jurusan matematika murni, non pendidikan ya. Kalau pendidikan mungkin ya saya sudah jadi guru gitu. Dan terus saya selesai 2017 ya, 2017 terus pada waktu itu mau cari bidang pekerjaan yang yang relevan dengan matematika gitu, terutama tuh data science. Cuman di Indonesia tuh masih sangat sedikit di tahun itu itu masih belum banyak yang buka lowongan itu. Jadi setahun kemudian saya coba belajar web ya. Saya belajar web dari front end-nya dulu, kemudian masuk ke back end. Kebetulan juga waktu kuliah dulu saya ada mata kuliah pemrograman gitu, tapi masih pakai PHP natif gitu, belum pakai framework. Dan ya setelah paham itu saya coba apply di beberapa perusahaan dan akhirnya keterima pertama kali itu jadi web software engineer gitu. Nah, terus lama-kelamaan kan teknologi update nih. Nah,
tahun-tahun setelah COVID itu baru bidang data naik daun ya kan, data analis, data scientist, terus data engineer seperti itu. Jadi saya balik lagi nih, belajar lagi nih pelajaran-pelajaran saya yang kemarin, yang waktu kuliah dulu. Terutama tuh machine learning itu. Dulu tuh kita belum mengenal istilah machine learning. Kita tuh mengenalnya dengan istilah statistik semua. Jadi sebenarnya machine learning itu bahasa keren dari statistik. Cuman gaya-gaya aja sih. Kalau teman-teman explore ya, di belakangnya model machine learning itu sebenarnya statistik semua. Algoritma-algoritmanya dan model-modelnya semua statistik. Begitu pula dengan AI. Ya, jadi sebelum machine learning dan AI, jadi sebelum AI itu ada tingkat yang lebih dalam lagi dari machine learning, namanya deep learning. Itu konsep algoritmanya sedikit kompleks ya, seperti itu. Oke, mungkin saya coba share screen aja. Yap, kelihatan. Siap. Oke. Nah, jadi teman-teman sekarang kita ingin bahas tentang apa sih sebenarnya machine learning engineer itu. Jujur saya pun di ini ya, di profesi saya sekarang nih, saya senior software engineer, cuman merangkap sebagai machine learning karena di tempat saya cuman saya doang nih yang bisa fitur ML gitu. Tapi secara resmi, secara kontrak itu sebagai software engineer. Seperti itu, bukan machine learning. Nah, kemudian di luar juga saya punya beberapa sampingan tuh sebagai data science mentor. Kemudian kemarin ya baru join di AWS Community Builder dan pada akhirnya ketemu dengan Mas Denny. Oke. Nah, sebenarnya apa sih machine learning engineer itu? Oke. Ini ada pengertian dan peran dulu ya. Nah, machine learning engineer itu adalah seorang profesional yang membuat program komputer agar bisa belajar dari data tanpa harus diprogram secara langsung untuk setiap tugasnya. Jadi, gimana komputer itu bisa bekerja sendiri tanpa dia diprogram manual. Jadi kan istilahnya kalau kita dulu bikin suatu sistem itu misal katakanlah kita pakai conditional if else gitu kan. Nah, kalau dengan machine learning itu dia otomatis bisa tahu tuh, oh kalau kondisinya kayak gini apa yang dia lakukan, kemudian kalau kayak gini apa lagi yang dia lakukan, seperti itu. Itu machine learning dan dia tuh belajarnya dari data. Ya, tapi dia nggak bisa diperintah nih teman-teman. Yang bisa diperintah tuh AI. Itu perbedaannya. AI itu bisa diperintah, machine learning nggak bisa diperintah. Oke. Nah, kemudian perannya. Peran machine learning di dunia industri itu terutama di perusahaan-perusahaan yang pakai big data ya, yang datanya sudah banyak ya, terus mereka mau buat inovasi teknologi, misal bikin suatu fitur yang bisa otomatisasi pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, itu biasanya dihandle sama machine learning engineer, teman-teman. Oke, nah sini ada perbandingan role yang serupa nih. Jadi ada data scientist, ada ML engineer, kemudian ada AI engineer nih. Nah, fokus kerja utama kalau data scientist itu biasanya dia menganalisis data tuh dari awal. Dia yang melakukan data pre-processing. Data pre-processing itu istilahnya bersih-bersih data lah, seperti itu. Kemudian dia menemukan atau menyimpulkan insight dari data tersebut. Nah, biasanya dia masuk dalam tim analis atau tim data strategi, seperti itu. Nah, kemudian ada ML engineer nih. Nah, setelah data scientist menghasilkan output dari datanya dia, insight-nya apa, kemudian diserahkanlah ke ML engineer nih. ML engineer nih yang buat model dan juga sekaligus mendeploy model, seperti itu. Tapi membuat dan mendeploy biasanya di maintenance lagi, seperti itu. Nah, timnya dia biasa masuk dalam ranah tim engineer bersama dengan front end, back end, mobile apps, kayak gitu-gitulah. Kemudian AI engineer, nah AI engineer nih dia tingkatannya lebih tinggi lagi dari ML engineer nih.
Jadi dia sudah bisa membuat suatu sistem yang kompleks dan cerdas seperti itu. Nah, untuk timnya sendiri biasanya masuk di R&D (Research and Development) atau Departemen AI Development itu sendiri, seperti itu. Oke, nah ini ada job desk-nya. Nah, job desk ML Engineer itu yang pertama dia menyiapkan dan membersihkan data. Nah, mungkin ada yang bingung deh. Loh, katanya tadi yang menyiapkan dan membersihkan data itu data scientist gitu. Ya sebenarnya keduanya bisa. Cuman kadang ada perusahaan yang tidak ingin meng-hire 2 orang nih. Dia hanya ingin meng-hire 1 orang saja, tapi dia bisa mengerjakan semuanya kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi ML engineer itu harus bisa juga membersihkan data, tidak hanya membuat model dan mendeploy model. Seperti itu teman-teman. Jadi menyiapkan, membersihkan, melatih, menyempurnakan, terus deploy, dan terakhir monitoring performa dari model itu sendiri. Nah, kenapa harus dimonitoring? Karena model itu semakin lama akurasinya semakin menurun teman-teman. Karena data itu semakin banyak kan, semakin lama data semakin bertambah banyak, semakin inputannya semakin banyak juga, fitur-fiturnya semakin banyak, otomatis modelnya itu sudah istilahnya kewalahan menangani data yang bertambah terus seperti itu. Makanya harus dimonitor dan di maintain seperti itu teman-teman. Oke, kita next. Nah, di sini ada 3 kategori utama ini dari machine learning itu sendiri. Yang pertama ada machine learning jenis supervised, kemudian ada unsupervised, dan yang terakhir tuh ada reinforcement learning. Nah, ini adalah 3 kategori bagaimana cara mesin belajar dari data. Oke, nah kita supervised itu sendiri adalah sebuah data yang sudah memiliki label seperti itu. Jadi machine learning belajar dari data yang sudah memiliki label seperti itu teman-teman. Sedangkan unsupervised data yang tidak memiliki label. Jadi machine learning itu belajar untuk mengenali pola-pola data yang tidak memiliki label. Seperti itu perbedaan supervised dan unsupervised itu dari labelnya. Sedangkan reinforcement learning ini adalah konsep atau cara kerja machine learning yang dimana baik itu datanya punya label atau tidak punya label, cuman cara kerjanya berbeda nih. Kalau reinforcement learning ini dia kayak apa ya istilahnya, kayak trial and error, kemudian setiap proses iterasi diberikan reward sama si modelnya itu, terus nanti disimpulkan mana reward atau rating yang terbaik itu yang dipilih. Contohnya, contoh kasus untuk reinforcement learning ini kayak game apa ya? Game catur seperti itu teman-teman. Jadi ketika posisi dari lawan kita nih misal berada di sebelah kanan, maka dia dikasih bobot tuh. Di sebelah kanan nih bobotnya berapa? Seperti itu. Nah, dia ada kemungkinan bakal pindah ke kiri atau lurus atau bahkan mundur seperti itu. Nah, itu nanti modelnya yang memprediksi. Seperti itu teman-teman. Nah, jujur nih, saya sejauh ini belum pernah menangani kasus reinforcement learning seperti itu. Rata-rata kalau bukan supervised ya unsupervised itu sendiri. Oke. Oke, kita next. Nah, ini skill set yang harus dikuasai oleh seorang ML engineer nih. Nah, yang pertama itu data preprocessing. Nah, ini tuh sebenarnya apa? Ini tuh adalah sebuah proses menyiapkan data mentah yang kemudian diolah agar bisa digunakan oleh model. Jadi ketika kita dapat data nih, itu datanya tidak selamanya bersih. Bersih itu dalam artian bisa jadi ada data yang duplikat atau tipe datanya tidak sesuai. Misalnya umur kan angka kan ya, tipe datanya tuh numerik atau number kan ya. Biasanya tuh jadinya string gitu. Jadi kita yang ubah dia jadi number atau numerik gitu. Terus
misal ada kesalahan, misal tidak apa ya, datanya itu di luar logika, misal ada umur yang 500 kan nggak mungkin ada orang yang umurnya 500 tahun kan seperti itu. Nah, kemudian tahapannya yang pertama ada data cleaning yang seperti tadi yang saya jelaskan, kemudian data integration. Data integration ini kita integrasi data baik itu di database ya, di database yang ada di cloud platform ataupun yang ada di lokal seperti itu teman-teman. Nah, disinilah terjadi proses yang namanya ETL, extract, transform, load seperti itu. Dan mungkin yang lebih paham itu bagiannya data engineer seperti itu. Nah, kemudian data transformation ini yang tadi saya jelaskan, kita bisa ubah atau convert suatu tipe data ataupun kayak misal database itu kan untuk normalisasi kan ada proses 1NF, 2NF, 3NF seperti itu kan. Nah, di sini juga dilakukan tuh data transformation. Oke, kita next ke fitur engineering. Nah, fitur engineering ini biasa disebut dengan rekayasa fitur. Ini bertujuan untuk membuat fitur baru yang lebih informatif. Contohnya, fitur creation, contoh nih tanggal lahir akan dikonvert menjadi umur saja, seperti itu. Kemudian ada transformasi fitur kayak scaling. Scaling ini contohnya min max scaler atau standard scaler. Jadi apa ya istilahnya, suatu fitur itu dinormalkan sama si metode ini loh, supaya tidak jadi bias pada saat training model seperti itu. Nah, kemudian ada encoding label. Encoding ini contohnya misal jenis kelamin ya, jenis kelamin itu kan ada wanita, ada pria kan, ada laki-laki, perempuan lah. Nah, misal yang laki-laki ini katakanlah dikonvert jadi 1 gitu, terus yang perempuan itu jadi 0 kayak gitu, jadi 1010 seperti itu. Nah, kemudian ada fitur selection, ini biasanya digunakan untuk reduksi dimensi. Reduksi dimensi itu apa? Reduksi dimensi itu adalah kita mengurangi fitur yang ada di data tanpa mengurangi informasi yang ada di dalamnya. Seperti itu. Jadi fitur-fitur itu seperti kolom-kolom yang ada di data tersebut, tapi tetap kita mempertahankan informasi yang terkandung di dalam data tersebut. Jadi informasinya tidak hilang, cuman fitur-fiturnya aja yang berkurang. Nah, itu reduksi dimensi atau PCA, Principal Component Analysis. Ini. Oke, next ke modeling nih. Nah, ini dia nih. Ini salah satu inti dari pekerjaannya ML Engineer nih. Ya, jadi prosesnya itu seperti yang tadi, data preparation atau preprocessing, kemudian pemilihan model, training, dan evaluasi. Model selection, tahapannya ya kurang lebih sama dengan gambar yang di sebelah kanan ini. Seperti itu. Jadi pertama tuh, jadi model tuh sekarang sudah banyak nih teman-teman. Ada model yang sudah dibuat sama orang ataupun sama suatu komunitas. Ya, sekaligus juga model itu dilatih dan kita menyebutnya itu pre-train model. Jadi model yang sudah dilatih seperti itu. Nah, gimana caranya kita menyesuaikan dengan kasus kita? Nah, kita latih ulang dengan data kita. Nah, itulah yang disebut dengan fine tuning. Seperti itu. Nah, tapi ada model yang benar-benar belum pernah dibuat sama sekali. Nah, itu biasanya kita gunakan algoritma statistik untuk buat model from scratch dari awal seperti itu teman-teman. Nah, itu biasanya agak ribet. Nah, biasanya di tahapan model selection itu dilakukan karena kita ingin membandingkan model mana yang paling cocok dengan dataset kita. Seperti itu. Atau istilahnya A/B testing lah, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke training model, kemudian terakhir model evaluation. Oke. Dan next, nah di sini ada hyperparameter tuning nih. Ini opsional sebenarnya.
Nah, apa sih sebenarnya hyperparameter tuning itu? Jadi dalam model ML itu ada hyperparameter yang digunakan untuk membuat performa dari model itu semakin bagus, dan nantinya hasil prediksinya itu benar-benar akurat lah. Kalau tidak bisa 100% akurat, ya setidaknya dia mendekati akurat, seperti itu. Nah, biasanya daripada kita capek-capek nyari parameter yang mana yang cocok, nah makanya ada metode hyperparameter tuning. Ini dilakukan by algoritma, ada algoritmanya atau metodenya. Ini salah satunya keempat metode ini ada grid search, random search, Optuna, Bayesian optimization, seperti itu. Nah, nanti hasil outputnya dia akan mengeluarkan beberapa parameter yang menurut dia ini optimal gitu untuk digunakan pada model kita, yang nantinya bisa menghasilkan prediksi yang lebih akurat, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, deploy model nih, ML Ops, atau biasanya kita sebut ya ML Operation gitu. Kalau di Super Engineer, front end, back end gitu kan ada DevOps kan. Nah, kalau di machine learning sendiri itu ML Ops. Nah, di sini kurang lebih sama sih sebenarnya dengan DevOps itu sendiri prosesnya. Ada deployment, kemudian integrasi, monitoring, dan maintenance, seperti itu. Cuman yang berbeda tuh bagaimana cara kita buat model itu connect ke server, kemudian dia bisa dia bisa digunakan oleh si API, seperti itu teman-teman. Jadi nantinya ketika ada request, jadi tahapannya sebenarnya itu dari front end ya, dari front end request ke back end, terus back end nanti meneruskan ke server, kemudian server yang meneruskan lagi ke machine learning, model machine learning. Jadi tahapannya seperti itu teman-teman. Jadi ada dua API di sini. Yang pertama itu API-nya si back end itu sendiri, kemudian API-nya dari model machine learning itu sendiri. Seperti itu. Jadi setelah machine learning itu di-deploy, dia akan menghasilkan sebuah API. Yang dimana API itu tidak bisa langsung di-hit sama front end, tapi diproses dulu dari back end nanti menghasilkan HTTP request sendiri, yang mana itu dipakai oleh si front end. Seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus penerapannya di dunia industri ya. Pertama nih product recommendation. Jadi misal teman-teman belanja ya, teman-teman belanja di e-commerce gitu kan, biasanya pilih satu produk, di bawahnya kan biasanya muncul tuh produk yang serupa atau yang similar gitu kan. Atau jangan belanja deh, teman-teman nonton Netflix aja, biasanya kan muncul tuh di bawahnya film-film dengan genre yang serupa dengan yang teman-teman nonton gitu kan. Nah, itu pakai konsep dari machine learning tuh, seperti itu. Kemudian ada fraud detection, ini deteksi penipuan, biasanya paling banyak nih kasusnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan keuangan yang bergerak di bidang keuangan, apalagi bidang-bidang asuransi atau bank-bank ya, perbankan, untuk mencari tahu apakah suatu orang ini ketika dia ingin mengajukan untuk permintaan kartu kredit, sebelum di-approval, maka suatu sistem membaca dulu nih, apakah nanti dia kemungkinan melakukan fraud atau tidak. Kalau dia ada kemungkinan atau terindikasi melakukan fraud, maka tidak akan di-approve sama si model machine learning-nya atau sistemnya, seperti itu. Jadi bukan manusia lagi yang memeriksa itu. Jadi langsung sistem yang dimana sistemnya itu di belakangnya pakai model dari machine learning. Oke, kita next. Nah, di sini ada sentiment analysis. Jadi mungkin teman-teman udah pernah dengar ya sentiment analysis. Misal di sosial media gitu ada komentar-komentar dari netizen ya, yang mana komentar itu bisa dinilai apakah komentarnya itu negatif atau netral ataupun positif, seperti itu. Kemudian yang terakhir nih ada price prediction.
Jadi bagi teman-teman yang bermain saham atau kripto, kalau ingin bisa lebih memahami alur atau kira-kira harganya ini naik apa turun gitu, ya bisa pakai metode dari machine learning gitu. Jadi di dalam machine learning itu sendiri ada suatu pembelajaran yang namanya analisis time series gitu. Time series itu analisis data beruntun atau kita sebutnya sebagai peramalan. Peramalan untuk data beberapa periode ke depan. Salah satunya kita bisa meramalkan cuaca, kita bisa meramalkan harga saham, apakah naik atau turun, harga kripto, seperti itu. Oke. Nah, di sini sebelum kita demo, kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Kebetulan karena saya AWS Community Builder, ya jadi saya pakainya AWS. Ya, nggak apa-apa. Ada fasilitas langsung pakai. Iya, lumayan ada kredit juga kan. Ya, lumayan. Oke, teman-teman. Ya, jadi di AWS itu sendiri sudah menyediakan service atau layanan khusus untuk development machine learning. Namanya tuh SageMaker, Amazon SageMaker. Amazon SageMaker. Di sini sebenarnya udah disediakan notebook ya. Di sini ada menu notebook nih di sini. Cuman saya nggak pakai langsung dari sini. Kalau mau buat, teman-teman bisa coba create notebook instance di sini. Tapi saya masuknya di studio, di SageMaker Studio. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada RStudio, JupyterLab, Canvas, MLflow, Code Editor, dan lain-lain. Di sini juga ada fitur-fiturnya banyak banget nih. Salah satunya ada AutoML. AutoML ini istilahnya black box dari ML itu sendiri. Jadi daripada capek-capek cari model, capek-capek training model, ya, mending langsung pakai AutoML di generate sama si sistem Amazon-nya seperti itu. Nah, oke. Jadi di sini saya ada buat 3 contoh ini, cuman yang saya selesaikan baru yang sentiment analysis ini ya. Jadi yang seperti tadi saya jelaskan, kita mau nilai apakah suatu sentimen itu positif atau negatif, seperti itu teman-teman. Ini saya coba jalankan dulu. Ini harusnya nggak langsung. Nah, kemudian kita open. Kalau kita open, dia mengarah ke JupyterLab atau Jupyter Notebook. Itulah. Kalau di Google ada Google Colab atau Workbench gitu. Kalau teman-teman mau coba pakai yang gratisan, silahkan. Karena yang ini berbayar. Oke, sudah kelihatan kah? Kelihatan ya, Mas? Kelihatan. Lanjut. Oke. Nah, di sini saya buat 2 notebook. Yang pertama sentiment analysis menggunakan algoritma scikit-learn. Yang kedua itu pakai algoritma built-in dari SageMaker itu sendiri, linear learner. Jadi dokumentasinya kurang lebih ada di sini. Di sini tuh ada ini algoritma ini linear learner algoritma. Ini yang saya pakai untuk yang notebook kedua ini. Yang pertama pakai scikit-learn. Scikit-learn ini library atau dependensi khusus untuk machine learning yang ringan-ringan seperti itu. Nah, pertama
kita coba install library dulu sini. Kemudian setelah diinstal kita import. Ini yang saya install cuman S3FS, Boto3, SiteMaker, dan Sastrawi ya. Yang lainnya ini yang diimport itu sudah include sama notebooknya SiteMaker ini. Jadi kita nggak perlu install lagi. Nah, kemudian kita get role. Kalau kita di IAM role. Kemudian load dataset. Nah, di sini saya ambil dari bucket. Di sini kalau teman-teman lihat di bucketku di sini namanya nih sentiment 890. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya itu ada dataset ini nih. IG, cyberbullying, CSP. Jadi di dalamnya dataset. Nah, ini. Untuk lihat itu saya ambilnya dari mana? Dari ini nih, source GitHub open source nih. Kebetulan dia menyediakan dataset gratis nih. Kita coba lihat dulu. Nah, di sini. Di sini ada dataset sentimen Twitter Pilkada DKI 2017, ada layanan Telkom Indonesia, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa pilih yang mana aja di sini. Ini khusus untuk kasus sentimen analisis ya teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin prediksi harga, cari dataset untuk harga, kemudian untuk fraud detection berarti cari dataset fraud gitu. Oke. Roll, habis itu load dataset. Ini play-nya di sini ya. Cuman bisa juga tekan shift enter gitu. Nah, datanya kurang lebih seperti ini. Datanya ini sebenarnya banyak ya, cuman saya ambil sampelnya 10 aja di sini. Jadi di sini udah ada labelnya ya. Labelnya itu positif atau negatif nih, teman-teman. Nah, jadi seperti yang di slide tadi di proses kategori machine learning ini tuh masuk dalam supervise ya karena sudah memiliki label seperti itu. Nah, kemudian kita IDE, exploratory data analysis. Nah, kemudian kita lihat kolomnya. Nah, di sini kita bisa lihat tipe data dari ID itu integer, kemudian sentiment itu objek, Instagram comment text itu objek juga. Ini kalau di Python ini juga bisa disebut dengan string ya. Nah, kolom-kolomnya seperti ini, kemudian kita coba visualisasi ya. Nah, ini adalah distribusi antara sentimen positif dan negatif nih. Jadi ada berapa orang yang berkomentar negatif dan ada berapa orang yang berkomentar positif seperti itu. Nah, kebetulan datanya ini balance nih. Setara nih antara negatif dan positif. Nah, kalau datanya imbalance atau tidak balance, kita membutuhkan perlakuan khusus untuk menangani hal itu. Oke, tapi kebetulan di sini data yang saya gunakan data yang balance. Nah, di sini jumlahnya yang negatif itu ada 200, yang positif ada 200 juga. Jadi ya seimbang lah seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke data pre-processing. Yang pertama kita cek dulu apakah ada missing values gitu. Missing value itu maksudnya data yang hilang atau nilai yang hilang. Kalau di mana tuh kalau di database nilainya 0 gitu. Terus biasanya kalau di JavaScript dia kebaca undefined. Nah, itu masuk dalam kategori missing values. Nah, kemudian yang kedua kita cek data duplikat. Apakah ada data yang duplikat? Ternyata tidak ada. 0. Berarti aman. Nah, kita lihat shape-nya, datanya 400 kali 3. Artinya ada 400 baris, 3 kolom. Seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian, nah di sini kita coba hapus spasi dari Instagram comment text dan kita ganti dia dengan underscore. Seperti ini. Oke, kemudian kita hapus kolom ID. Kenapa kita hapus? Karena tidak terlalu dibutuhkan untuk analisis ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, di sini udah tidak pakai spasi lagi nih.
Nah, kemudian ini ada sentiment encode, itu tadi dari fitur engineering di sini. Prosesnya tuh dia berubah, sentimen negatif itu menjadi 0, dan sentimen positif itu menjadi 1. Seperti itu. Jadi yang negatif itu jadi 0, yang positif itu jadi 1. Oke, nah kemudian kita split data. Split data itu kita membagi antara data mana yang ingin dites dan data mana yang ingin di training, seperti itu. Nah, kemudian kita pakai stop word removal. Ini tuh menghapus kata-kata yang tidak penting, misal seperti kata-kata penghubung ya, seperti dan, ke, di, yang, atau yang lain-lain lah, yang tidak terlalu bermakna gitu loh. Oke, kemudian kita bikin function untuk pre-process text. Nah, kita lihat data trennya seperti ini. Nah, ini data yang masih kotor nih. Ini kan kita lihat ada titik-titik kayak gini nih, terus ada pagar nih. Nah, setelah dibersihkan, udah nggak ada lagi. Seperti itu. Nah, sama juga ini ada tanda tanya nih yang nggak jelas nih. Nah, itu juga udah dibersihkan. Nah, fungsinya stop word removal itu seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini kita ubah ya, ganti ini Instagram comment text dengan clean comment. Jadi kita hapus yang ini, kemudian kita ubah lagi rename jadi clean comment. Oke, oh ini enggak keubah ya? Oh iya. Bentar. Oh ya, biarin aja. Ini tetap bisa jalan kok. Cuman nama kolomnya aja yang tadinya mau diubah. Oke. Jadi kalau kita lihat ukuran data trennya tuh 320 kali 3, sedangkan data tesnya tuh 80 kali 3. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi rasionya di sini kita pakai 0,2. 0,2 itu artinya data tesnya 20%, sedangkan sisanya itu data trennya berarti 80%. Seperti itu. Nah, kemudian masuklah kita ke modeling. Nah, pertama kita buat vectorize dulu. Kemudian kita bagi ya, ada YTrain dan YTest. Ini untuk training modelnya nanti kita masukkan variabel keduanya ini. Nah, kemudian di sini saya gunakan algoritma logistik regresi nih. Ini dari scikit-learn. Kalau teman-teman perhatikan yang diimport tadi, ya di sini nih. Dari sklearn linear model import logistic regression. Seperti itu. Oke, kita coba. Nah, kemudian di sini masuk step train dan evaluasi model. Nah, sini udah keluar nih. Hasil akurasinya tuh 0,78 atau 78%. Ya, terus ada beberapa metrik di sini, ada precision, recall, F1 score, dan support. Nah, ini metrik-metrik ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus klasifikasi. Karena kebetulan kita kan ingin mengklasifikasikan yang mana sentimen negatif dan yang mana sentimen positif. Seperti itu. Oke, nah kita lihat lagi kurva pembelajarannya ya, atau learning curve. Nah, seperti ini nih. Jadi di sini kalau kita perhatikan yang hijau ini training akurasi, yang merah ini tes akurasi. Jadi dia mengikut nih data tesnya, mengikut sama data trainingnya. Dan gapnya ini, gap itu jarak ini ya, jarak antara tes dan training itu sekitar 0,053 atau 5%. Nah, ini juga ada standarnya sebenarnya teman-teman. Kalau misalkan dia di atas 0,1 ya,
di atas 0,1 berarti dia sudah masuk dalam kategori overfit. Jadi dalam machine learning itu ada dua hal yang harus diperhatikan, overfit dan underfit. Overfit itu apa? Overfit itu ketika model terlalu menghafal data trainingnya. Jadi begitu dikasih data lain, dia tidak bisa prediksi, kebingungan dia. Seperti itu. Sedangkan underfit, dia justru tidak mampu mengenali data trainingnya sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi itu dua hal yang harus kita perhatikan. Nah, cara mengetahuinya itu salah satunya kita lihat dari gap-nya ini. Gap antara training akurasi dan tes akurasi. Nah, di sini 0,05, berarti aman. Biasa rata-rata sih batas maksimumnya 0,1. Kalau di atas 0,1, berarti sudah masuk kategori overfit. Oke, kita lanjut ke confusion matrix nih. Nah, confusion matrix ini untuk melihat seberapa banyak klasifikasi data yang positif dan negatif. Seperti ini, maksudnya tuh seperti ini. Jadi di sini ada true positif atau TP, true negatif atau TN, false positif itu FP, false negatif itu FN. Jadi TP-nya itu 30, artinya data aslinya positif, hasil prediksinya juga positif. Kalau NN itu data aslinya negatif, prediksinya juga negatif. Nah, sedangkan yang FP ini, data aslinya negatif, tapi hasil prediksinya positif. Nah, jadi data aslinya negatif, modelnya yang memprediksi dia positif, padahal data aslinya negatif. Seperti itu. Kemudian di FN kebalikannya, data aslinya positif, tapi hasil prediksinya negatif. Seperti itu teman-teman. Kita melihat confusion matrix itu begitu cara bacanya. Oke, kemudian kita save model dan text vectorizer-nya ke S3, ke bucket. Nah, di sini saya pakai prefix namanya Escalon artifact ya. Itu. Nah, kalau kita lihat di S3 di sini di bucket. Nah, di sini udah masuk nih ya, Escalon artifact ini. Oke. Nah, karena dia udah masuk, kita coba testing nih. Kita load lagi dari S3. Tadi kan kita udah simpan nih di sini. Nah, sekarang kita coba load lagi pakai cara ini. Ini ya. Kemudian kita coba melakukan ini prediksi. Ini saya coba ambil yang dari sebelah ya. Sini biar cepat daripada harus ketik-ketik lagi. Sebenarnya sama sih ya. Cuman metode trainingnya berbeda. Oke, jadi anggaplah kedua kalimat ini kita mau nilai apakah dia sentimennya positif atau negatif. Nah, ini udah kelihatan nih. Yang pertama tuh, wah selamat ya, semoga jadi anak yang soleh atau soleha dan berbakti sama orang tua. Nah, hasil prediksinya itu positif, ya kan? Karena kan ini kan kalimat yang baik kan. Ini dia mendoakan anaknya kan. Nah, sedangkan kalimat yang kedua ini agak sarkas nih. Konten tidak bermutu, mending dihapus saja buat orang jadi bodoh. Itulah ya. Nah, dia dapat prediksi negatif seperti itu. Jadi anggaplah ini komentar dari netizen ya. Jadi kita bisa nilai, oh ini negatif, ini positif, seperti itu. Nah, berarti model kita berhasil memprediksi nih dengan baik. Oke. Sekarang kalau udah berhasil kita hapus lagi yang di lokal, yang di sini nih. Karena kita sudah load dia dari S3, nah ini kita hapus lagi. Karena kalau tidak ya percuma juga nggak kepake. Oke, nah itu untuk metode scikit-learn. Sedangkan kita coba pakai metode SecMaker nih, dari SecMaker langsung nih. Oke, nah
Sini kurang lebih sama proses di atasnya, ya. Jadi load dataset, terus EDA, terus visualisasi data, kemudian data preprocessing, fitur engineering, split data, stopwatch removal, itu sampai situ sama dengan metode scikit-learn. Nah, masuk di mode modeling atau step modeling, dia sudah mulai berbeda nih teman-teman, karena algoritma yang digunakan pun berbeda, algoritma dan juga cara kerjanya pun berbeda, seperti itu. Jadi kita harus memahami juga cara kerja dari masing-masing algoritma tersebut. Nah, sini ada menggabungkan fitur dan label, tapi tidak ada di sini, ya. Kalau kita perhatikan, ini kan nggak ada. Nah, jadi kita harus gabungkan dulu fitur dan label. Label yang dimaksud adalah label yang ada di kolom pertama. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita upload ke S3, namanya Linear Learner Asset, ya. Jadi kalau kita cek, nah di sini udah ada nih, Linear Learner Asset. Sini sudah ada, sudah masuk. Nah, kemudian kita simpan juga fungsi vectorizer-nya. Kenapa kita harus vectorizer? Karena sebenarnya cara kerja algoritmanya ini setiap kata, ya, setiap kata itu dibikin vektor seperti itu. Jadi ya kembali lagi kita harus memahami metode atau algoritma dalam matematika dan statistika. Oke. Nah, kemudian kita dapatkan kontainer dari SickMaker. Kontainer ini seperti Docker, ya, Docker kontainernya. Kemudian ini cara trainingnya, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada instance ml.ml5 large, ya. Kemudian saya kasih keterangan instance yang paling murah nih. Ini untuk training nih. Nah, kita lihatnya di mana? Lihatnya di sini nih. Nah, di sini ada keterangan Amazon SickMaker AI pricing. Ini untuk lihat harga dari instance itu sendiri. Karena tadi saya training, jadi kita cari yang training. Ini training. Terus kita pilih regionnya, kebetulan saya pakai Virginia, ya. Tadi kan ML5 tuh. Nah, ini nih. Ini paling murah. Costnya cuma $0,115. Seperti itu. Yang lain nih lumayan tinggi nih. Karena ya hanya untuk kasus yang ringan-ringan kita tidak butuh instance yang besar seperti itu. Oke, di sini trainingnya ini, nah prosesnya ini cukup panjang, makanya saya tidak menjalankan ulang lagi karena agak lama juga nanti tunggunya. Oke, di sini, nah kan agak panjang nih, lumayan. Nah sampai di sini kita coba tracking, dia progresnya sudah 100%, kemudian validasinya 0,75, kemudian metrik recall-nya sekian, ROC precision segini. Nah, yang jadi patokan kita tuh yang ini nih, 0,75. Sedangkan yang di scikit-learn tadi 0,78. Nih teman-teman. Kenapa bisa berbeda? Karena algoritma yang digunakan juga berbeda. Algoritma yang berbeda, ya cara kerjanya juga berbeda. Seperti itu. Cuman ya tidak beda jauh ya antara 78% dan 75%. Seperti itu. Ini masih bisa kita toleransi juga ya, karena kita sudah bandingkan kedua ini tidak ada pengaruh atau perbedaan yang terlalu jauh. Oke, kemudian learning curve-nya, kalau learning curve menggunakan metode SickMaker, kita bisa lihat melalui CloudWatch. Jadi ada service untuk monitoring di Amazon, namanya CloudWatch. Nah, kemudian di sini deploy model, nih. Di sini kita lihat lagi nih. Di sini ada instance lagi. Saya pakainya ML-T2 medium nih. Nah, kita lihat lagi di sini. Tadi kan training. Sekarang kita coba deploy, nah real time inference. Ini. Nah, saya pakai yang paling atas nih, paling ringan nih. Cuma $0,056 per hour, per jam.
Ini paling murah karena ya untuk demo aja, seperti itu teman-teman. Nah, confusion matrix seperti yang tadi di sini. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada perbedaan sedikit ya. Di sini 32, di sini 31, kemudian di sini 9, di sini 8, di sini 10, ini 11, di sini 29, di sini 30. Cuman beda satu angka doang. Ya, karena prediksi hasil akurasi prediksinya juga beda sedikit antara 75% dan 78%. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba testing prediction seperti ini dengan kalimat yang sama ya. Yang tadi yang saya input di sini ya, dengan kalimat yang sama itu juga hasilnya sama. Yang pertama inputan 1 ini positif, inputan 2 ini negatif. Seperti itu. Jadi modelnya ini berhasil memprediksi sentimen yang mana sentimen positif dan yang negatif, seperti itu teman-teman. Contohnya itu ya, kalau di contoh penerapannya itu di sosmed ya, di komentarnya netizen, seperti itu. Oke. Nah, karena ini metode yang menggunakan SageMaker, ini nantinya kita akan deploy ya. Sebenarnya kita juga bisa deploy yang menggunakan ini scikit-learn nih. Cuman lumayan ribet karena kita harus custom script deploy-nya sendiri, kita harus setup container image-nya sendiri, dockernya, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya menggunakan saja yang pakai SageMaker nih, algoritma built-in dari SageMaker, namanya linear learner. Seperti itu. Nah, ini itu bisa di-download ya. Kita ke file, kemudian download ini. Nah, kemudian saya masukin ke kode di lokal nih, seperti ini teman-teman. Ini kelihatan enggak ya? Belum ganti, yang ganti screen. Kode ini. Oh, harus ganti screen lagi. Ya. Oke. Wah. Atau entire screen aja ya. Nah, kalau gini gimana? Oh, belum ganti. Keliru. Belum juga. Screen-nya keliru. Entire screen ya. Kalau ini udah di notebook yang tadi nggak ya, Jupyter Ya, notebook? import library di sini. Oke. Sentimen analisis. Ini, ya, oke. Ini saya download ya untuk jadi eksperimen di lokal, kemudian nanti masukinnya ke sini. Ini udah kelihatan ya? Oh, ya kelihatan. Oke, nah ini masukin ke sini untuk jadi acuan untuk membuat beberapa proses API seperti itu. Jadi di sini ada folder app, di dalamnya ada service, src, dan utils ya. Ya, utils itu cuman pelengkap aja. Nah, kemudian di sini ada Docker file yang nantinya akan dijalankan ketika modelnya itu kita sudah deploy. Ya, by the way, saya menggunakan Fast API. Ya, jadi framework backend untuk Python itu ada beberapa, ada Flask, ada Django, ada Fast API. Saya pakainya yang Fast API. Seperti itu. Kemudian file root-nya yang utama itu ini main.py. Kebetulan endpoint yang saya buat cuma satu, yang tadi cuma untuk analisis sentimen. Nah, jadi berdasarkan notebook yang ini, yang tadi, saya sudah bisa buat nih prosesnya nih di sini. Jadi ada inference, ada pre-process, dan ada training di sini. Jadi kita coba pre-process dulu, ada get data, ya seperti ini. Get data kurang lebih sama dengan yang di notebook tadi, yang di sini. Untuk get data, cuman ada beberapa yang dimodif lah ya. Seperti itu. Kemudian ini pre-process seperti ini. Nah, kemudian training, setelah kita pre-processing data, kita training
Di sini jadi, nah di sini saya pakai M4 Xlarge nih, biar cepat nih, karena deploy ke apa ya ke EC2, kebetulan saya pakai EC2 di sini, itu agak lama, jadi saya pakai instance yang sedikit agak tinggi nih, M4 Xlarge. Kalau kita lihat di sini, deploy-nya M4 Xlarge itu, nih, cost-nya $0,24. Nah, gitu. Terus register model, setelah training modelnya di register. Nah, kemudian masuk ke inference atau deploying nih. Deploying model, create endpoint config dan create endpoint utamanya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita buat service-nya nih. Ini service dari backend-nya. Di sini kalau kita lihat ada proses invoke endpoint di sini. Runtime client invoke endpoint, terus nanti parse bodinya jadi JSON seperti ini. Nah, hasilnya itu gini. Ini nanti yang muncul di HTTP request response-nya. Kemudian saya pasang CI/CD di GitHub, kurang lebih begini. Ini untuk deploying-nya. Nah, di GitHub saya sendiri, di sini saya melakukan percobaan 2 kali. Yang pertama itu gagal. Yang kedua itu udah sukses nih di sini. Nih. Jadi ada 3 step pada saat deploy sesuai dengan job yang di kode pipeline ini. Yang pertama ada ML pipeline, yang kedua build API, yang ketiga ada deploy nih. Nah, di ML pipeline itu kita bisa lihat nih di sini. Di sini ada run preprocessing, ada run training, dan kemudian deploy model. Deploy yang dimaksud nih model machine learning. Jadi bukan backend-nya dulu, machine learning-nya dulu. Jadi di training itu sendiri, kalau kita buka ya, nah ini agak panjang juga, sama sih seperti yang ini ya, prosesnya mana nih? Nah, yang ini ya kan, cuman dia berjalan di jobnya GitHub. Nah, seperti ini. Oh, ini panjang banget, agak lama. Nah, di sini sudah sukses, register model berhasil juga. Kemudian kita deploy ini di sini. Endpoint sudah siap digunakan. By the way, di sini saya kasih nama endpoint-nya. Bentar, mana nih nama endpoint nih? Search, reference, model name. Oh ya, di sini kan model name-nya nih linear learner sentiment model. Jadi tinggal ditambahkan aja di belakangnya endpoint. Endpoint name itu adalah endpoint config name dari ini, replace ini jadi endpoint. Jadi tinggal nambahin di belakangnya ini saja endpoint. Kalau kita perhatikan di SageMaker, di sini nih, di sini ada endpoint. Nah, ini dia endpointnya. Linear Learner Sentiment Model Endpoint. Ya, ini statusnya sudah ready, sudah in service. Karena ya di sini udah selesai prosesnya. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, build API. Ya, kurang lebih sama dengan proses yang biasa dilakukan backend. Dia build Docker image, kemudian buat ECR repository, kemudian push lagi Dockernya, seperti itu. Kemudian login lagi ke AWS Elastic Container, seperti itu. Kemudian deploy, apa nih? Proses deploy, bentar. Nah, ini deploy untuk endpoint backend-nya itu sendiri. Di sini saya gunakan EC2. Kebetulan juga saya tidak setup jaringan, ya, karena akan makan waktu, setup VPC, setup route table, dan macam-macam. Jadi, yang saya pakai cuman yang public aja. Yang public. Nah, di sini, kalau kita lihat, mana nih?
Nah, sini udah running. Di sini kalau saya akses public DNS-nya ini, nah ini udah muncul nih, ya kan? Sentimen analisis. Di sini ada prediksi, ini endpoint untuk prediksi sentimennya. Ini nih. Nah, kita coba masukin nih. Kita coba masukin nilai yang tadi aja lah ya, untuk membuktikan apakah dia sama atau tidak. Ini, nah kita execute. Nah, dapat nih hasilnya nih, positif. Ya kan, statusnya sukses, inputannya ya sesuai, dan hasilnya positif. Sama nih dengan yang ini. Kita coba lagi yang satu, yang ini. Yang agak-agak sarkas nih. Kita coba execute. Nah, dapat juga nih, negatif nih. Ya, jadi kurang lebih seperti itu prosesnya. Mulai dari awal eksperimen di notebook, kemudian implementasi di lokal, ya, kemudian kita deploy sebagai bagian dari MLOps itu sendiri. Oke, jadi ada beberapa service yang saya gunakan nih. Ada situ, ada SageMaker, ada Bucket, S3, kemudian Elastic Container, ECR. Oke, ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi saya berusaha merefresh otak saya ini mulai tadi. Belajar ilmu baru, benar-benar ilmu baru, dan berusaha mengkomparasi ya, mengcompare ilmu saya yang dulu-dulu, yang dulu-dulu juga, yang kemarin baru belajar juga. Ada case juga kemarin saya lihat, membandingkan ini ya, materi dari teman kita, salah satu teman kita di data engineering kayak gitu. Di data engineering ini ya memang membahas di sisi database saja kayak gitu. Tapi dari sisi tool-toolnya yang dipakai itu hampir sama juga yang dipakai oleh MLE ya, machine learning engineer. Tapi saya agak membingungkan tadi setelah Mas Ferry menjelaskan bahwa MLE itu berbeda dengan MLOps kayak gitu. MLE lebih banyak ke ini ya, analisisnya ibaratnya seperti itu ya. Ibaratnya seperti koki ya, menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak seperti itu. Terus seperti itu kan MLE. Kalau MLOps itu menyiapkan infrastrukturnya, ibaratnya kayak kayak cloud-nya itu di mana kayak gitu. Ibaratnya yang mendeploy operation-nya, ibaratnya di cloud operation-nya kayak gitu. Itu belajar MLE ini. Aku tuh kuliah dulu ya Mas. Kuliah. Oh, kuliah. Ya kan jurusan fakultas, jurusan apa? Bukan, saya jurusan matematika. Oh, matematika. Non pendidikan. Nah, dulu tuh kita menyebutnya semua istilahnya statistika seperti itu. Belum ada istilah machine learning. Jadi machine learning itu sebenarnya cuma bahasa keren dari statistika aja, Mas, seperti itu. Oh. Ya, kalau di ngulik-ngulik ya, model-model ML itu semuanya matematika semua, statistika semua, terutama probability, peluang, teori peluang. Nah, di situ saya kuliah kira-kira 5 tahun ya. Habis itu kerja nggak dapat kerja di bidang data ya. Data. Jadinya saya jadi software engineer Mas, jadi web. Oh, security engineer ya. Ya. Oke, lanjut. Jadi machine learning ini kalau bahasa persamaannya itu ya statistika ya, statistik ya, bahas tentang statistik. Docker sama Python ini kayaknya sama ya, toolnya kayak dipakai oleh data engineer seperti itu. Seorang DevOps juga pakai juga. Sebenarnya tuh bisa jadi kolaborasi Mas. Jadi
data engineer dia yang melakukan proses ETL kan, extract transform Ya, load. ideal betul. Istilahnya bersih-bersih data juga di situ. Nanti tapi big data ya, data banyak, data besar gitu. Nah, nanti datanya itu diserahkan ke data scientist atau ML engineer gitu. Nanti mereka yang buatkan modelnya gitu. Jadi enggak serta-merta ML engineer semua yang kerja dari awal, enggak. Seperti itu. Tapi ada perusahaan yang tidak mau hiring orang banyak, ya. Ada perusahaan yang cuma mau hiring satu orang tapi bisa semua, Semuanya. ada seperti itu. Iya. Tapi ya kalau melihat dari demonya Mas Ferry tadi, seorang data engineer nggak akan bisa Mas, menjadi ML engineer. Kalau mungkin ML ops bisa ya. Kalau ML ops bisa mungkin. Karena intinya sebenarnya tuh Mas di MLOps itu. Banyak MLOps tuh data scientist itu belum tentu dia bisa deploy modelnya. Iya, Meskipun betul. dia bisa buat model, tapi gimana caranya model ini di online kan gitu loh. Modelnya di online kan, dipakai di back end, kemudian dikonsumsi sama front end. Kayak gitu kan? Ya, betul. Terus di atasnya ML ini berarti AI ya? AI cloud engineer. Iya. Iya betul, ada AI developer engineer apa lagi. AI cloud engineer? Kalau AI cloud engineer lebih banyak ke AI operationnya mungkin ya, seperti itu ya. Yang saya tahu sih kebanyakan nih ya, yang ngaku-ngaku AI engineer tuh sebenarnya AI integration, integrator Mas. Karena dia cuma tempel-tempel API doang kan. Iya. Dia nggak buat Ya, buat LLM, dia nggak buat model. Dia cuma integrator. Integrator. Nah, gitu. Tapi diklaim dirinya sudah AI engineer gitu. Padahal kalau saya pahami tadi di slide-nya Mas Ferry itu ML itu nanti bisa ke AI ya, AI apa ya? Istilahnya ya apa? AI apa ya? Kalau boleh tahu, AI operation-nya apa AI ininya untuk learning apa ya? Istilahnya apa? Kalau boleh tahu. Saya kurang memahami nih kalau hubungannya antara machine learning engineer dengan ke sisi AI engineer-nya. Bukan integratornya ya, tanda petik ya. AI engineer tuh dia tuh buat model yang lebih tinggi lagi Mas, istilahnya LLM. Oh, LLM ya, LLM, betul. Nah, RAG siapa yang bisa ya? buat RAG ya, kalau siapa nggak yang salah. bisa buat itu? Siapa yang bisa buat itu? Itu AI engineer. ML engineer ilmunya nggak sampai situ karena udah sangat-sangat tinggi banget, sudah kompleks banget. Wah. Paling tuh ML engineer tuh mentok di DL, deep learning. Oh, deep Mentoknya learning. di Ya. situ. Tapi kalau untuk LLM, wah susah. Nah, Mas Ferry sekarang sudah biasa ya di MLA ya. Ini upgrade skillnya di mana sekarang? Ke AI-nya atau gimana nya? Ke big data-nya atau gimana nya? Kalau boleh tahu. Aku sih lebih ke data science sih Mas. Data science tuh. Cuman kalau untuk AI ilmuku belum sampai ke situ, ke LLM. Jadi ya data science saja lah. Kebetulan juga dulu kuliah skripsiku tuh data science. Tapi pas kerja jadi software engineer. Nggak apa-apa. Ya itu nggak masalah itu beda lagi. Ada istilah data scientist, ada istilah data analis, ada istilah data engineer, terus big data. Big data engineer saya pernah dengar big data engineer. Itu semua justru kita ya orang-orang IT pun nggak paham itu. Nah itu yang bisa membuat seperti itu, apakah memang kebutuhan dari perusahaan yang bikin suatu profesi, nama profesi itu, atau memang itu buatan dari vendor yang mempunyai ini ya, vendor-vendor yang mempunyai apa istilahnya itu, kebutuhan itu, kayak gitu. Gimana menurut Mas Ferry? Sebenarnya sih kita kalau berkarir di bidang teknologi ya, teknologi itu kan berkembang terus kan ya. Dulu kan cuman web gitu kan.
mobile, terus ke data sekarang sudah ke AI gitu. Jadi kita harus mengikuti zaman gitu loh. Oh sekarang sudah zamannya data, ya kita juga harus belajar data. Oh sekarang zamannya apa gitu, kita juga harus belajar seperti itu. Nah mungkin perusahaan-perusahaan juga seperti itu. Kalau satu perusahaan mentok sama tech stack-nya dia yang itu saja, misal cuma pakai PHP doang gitu ya, tidak mau upgrade ke bahasa lain gitu kan ya, maka dia akan tertinggal gitu. Meskipun ya contoh aja sih ya, meskipun di luar sana masih banyak juga yang pakai PHP gitu. Apalagi WordPress developer tuh rata-rata memang base PHP gitu. Ya betul. Nah sekarang berkaitan dengan demo. Tadi saya lihat penggunaan untuk demonya, untuk training aja ya, untuk demokan sekarang aja itu udah kayaknya cost-nya gede ya kalau bikin seperti itu. Udah saya lihat tadi menggunakan 3 instin ya, 3 instin, ada yang instin yang pertama itu 0,115, terus instin yang kedua tadi 0,2 berapa, terus yang ketiga itu agak tinggi 0,25 apa 2 juga. 0,24 biar cepat ya, lag pokoknya belakangnya lag gitu. Kalau itu semua demo sekarang itu kira-kira cost-nya kalau ukuran 1 jam habis berapa itu? Kalau boleh tahu itu kira-kira aja. Wah, ngeri Mas. Aku pernah lupa matiin endpoint. Udah belasan dolar padahal baru 1 hari. Iya, cuman kalau skala perusahaan ya kurang tahu sih karena dibayarkan kantor kan. Cuman kalau saya pribadi pakai uang pribadi itu lumayan besar. Ya, nggak apa-apa. Beda lah. Coba Anda tanya di grup nanti teman-teman yang. Cuman saya ada cara untuk mentaktisi itu Mas. Jadi saya buat satu fungsi di Lambda tuh. Jadi buat matikan endpoint tuh secara otomatis ketika jam-jam tengah malam gitu loh. Yang traffic user tuh kurang. Gitu. Jadi jadi nanti itu connect ke Lambda sama event bridge kan ngatur waktu kayak cron job gitulah. Nah, nanti dia aktif kembali pada saat pagi nih, jam 6 pagi, di mana user sudah banyak yang melakukan aktivitas di situ. Jadi cara saya mentaktisi itu seperti itu. Jadi otomatis mati, otomatis nyala gitu. Karena pernah kebablasan tuh lupa matiin. Wah, gila. Tadi machine learning ini dipakai oleh tipe perusahaan kayak gimana gitu ya? Iya. Yang menerima ya engineer seperti ML ini. Oke, jadi yang pertama sih biasanya perbankan, paling banyak tuh perbankan. Kemudian yang kedua tuh perusahaan yang punya big data seperti itu. Nah biasanya kasus-kasus yang paling umum seperti yang di tempatku sekarang tuh rekomendasi produk. Jadi user tuh pilih produk apa gitu, nanti direkomendasikan produk yang serupa sama yang dia pilih, seperti itu. Oh gitu ya, lebih banyak ke, ya mungkin perusahaan-perusahaan yang ini ya, yang memang lebih banyak berhubungan dengan customer ya, seperti itu ya. Oke Mas Ferry, terima kasih banyak. Oke, thank you atas juga, knowledge-nya, atas kehadirannya. Atas demonya ya, demonya sulit banget ini. Saya takutnya tadi pas demo tuh jaringanku tiba-tiba hilang. Kalau enggak, normal semua. Nanti saya pilah-pilah mana yang perlu saya tampilkan saya demokan nanti. Terima kasih Mas Ferry. Selamat malam. Thank you Mas. Ya, sama-sama. Mari. Infra knowledge-nya juga punya development proses. Misalnya nih, oke nih pengembangan. Biasa apakah berdasarkan kasus? Ya, sehari-hari sebenarnya kita bisa berkolaborasi dalam arti gini. Kayak tadi kan disebutin machine learning itu bahasa keren dari statistik. Kebanyakan masih kita sebagai seorang
sistem engineer ya, sistem